Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Buat Anda semua yang sudah siap di depan layar kaca Anda, gimana hari ini? Sehat, ceria, semangat? Ya, tentu saja karena saya Kak Rus menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita hari ini, dan tentunya sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan kisahnya. Yang pertama ada Siddiq Edward dan istrinya Dea. Assalamualaikum. Bawa ciloknya enggak kalian? Ini belum apa-apa udah dipalak. Nanti kita tanya pengalaman. Wah, Siddiq Edward sekarang julukannya udah pengusaha gitu ya, bukan lagi artis. Amin. Nah, kalau biasanya kan kita pojok dulu nih bahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, yang banyak menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata atau dari dunia maya. Ada sih yang lagi perhatian gitu, yang menjadi perbincangan, ada kan ya? Tapi kita langsung ke bintang tamu kita aja yang pertama, boleh kasih. Langsung aja kita ke Siddiq Edward sama Dea. Kita lihat dulu profil dia berikut ini. Oke, baik, kita sudah bisa mendengar Siddiq Edward dan juga istrinya Dea. Apa kabar? Aku seneng deh kalau lihat pasangan ini ya. Dari tahun berapa kemarin yang pas kamu viral ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya, sekarang. Masya Allah, kalau aku lihat sih udah makin berkembang bisnisnya, betul. Bismillah, alhamdulillah, insya Allah. Walaupun usaha memang agak sulit ya, naik turun ya, seenggaknya kita usaha untuk konsisten. Untuk konsisten gitu. Jadi kalian masih tuh jualan yang mangkal-mangkal itu masih? Atau udah enggak sekarang? Udah sebenarnya lebih online aja? Kemarin tuh kita alhamdulillah udah ngejalanin untuk di online, penjualan online. Iya. Namanya usaha ya, mungkin kita juga masih belajar, ada naik, ada turun. Puasa ini kita sekarang pun juga udah mulai lagi untuk jemput bola. Jemput bola tuh gimana? Jualan pinggir jalan lagi. Pinggir jalan lagi? Pakai motor tapi. Kita berdua, soalnya ya memang usaha kan ada naik, ada turun ya. Jadi Siddiq sama istri, ya udah deh, daripada kita juga kebanyakan nganggur, ibaratkan juga lagi agak cukup menurun kemarin sempat. Kita jemput bola lagi aja, nggak apa-apa. Kita mulai ibaratkan dari nol, kita harus banyak belajar lagi lah untuk usaha. Soalnya kan ya jujur, ternyata nggak semudah itu jualan usaha online atau apapun itu. Harus banyak belajar pokoknya. Dari seorang Siddiq Edward yang tadinya sosial media aja dia nggak aktif gitu ya. Bener. Mau nggak mau sekarang aku lihat sosial medianya aktif. Ini yang dorong. Oh, kamu. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal sosial media ya, orang kadang-kadang lihat kalian berdua ya aktif live juga untuk berjualan dan lain sebagainya. Ada banyaknya juga yang berkomentar-komentar. Tapi ada satu yang komentarnya mencuri perhatian dan karena ngeselin ya. Karena bunyinya adalah ada yang komentar tentang istri kamu gitu ya. Nih bilang katanya, maaf ya, kelihatannya istri kamu nggak bawa rezeki deh buat kamu. Masa setelah nikah turun banget gitu. Terus kamu kayak kesel banget. Tolong yang ngomong ini tarik omongannya gitu ya. Kemudian ada lagi penjabaran Siddiq Edward juga panjang yang dia tulis ya, begini ya. Aku tidak pernah ingin melihatmu bersedih, hanya kebahagiaan yang ingin kulihat dari wajah cantikmu. Sampai di titik ini nggak berhenti untuk bersyukur bersama istri. Istri yang selalu support untuk kerja apapun selagi halal. Nggak berhenti untuk menuju sukses bareng istri. Selama di titik nol cuma istri dan anak saya yang menemani saya. Selalu diberi semangat sama istri. Masya Allah. Kamu aja baca lagi tulisanmu berkaca-kaca. Soalnya keinget waktu itu pas Siddiq nggak tahu ada chat itu sebenarnya, ada DM di Instagram ya waktu itu ya. Nggak tahu ada chat seperti itu. Kita sempat jualan kan di rumah, buka warung gitu juga kemarin sempat. Selesai jualan, beres-beres. Siddiq selesai baru beresin semua, dia udah di kamar duluan lah. Kan biasalah ibu negara ngitung dan lain-lain ya kan. Kok saya balik, dia di kasur nih tumben, mojok aja main handphone gitu-gitu. Saya duduk lah, ambil waktu itu nonton TV atau main handphone gitu kan. Nah, saya denger nih kok suaranya senggugukan, kayak nahan nangis. Nah terus habis itu saya bingung. Saya tuh takut saya yang berbuat salah. Apa capek atau gimana? Soalnya aduh ya Allah, usaha kita memang ada naik ada turunnya. Apa karena capek usaha atau gimana? Terus ternyata cari tahu dia masih ngumpetin, Siddiq rebut tuh handphonenya. Kenapa sih gini? Buka chat. Waktu itu kita lagi posisi usaha juga, ibaratkan ya lagi ada cobaannya lah ya. Ditambah kayak gitu, emosi Siddiq emosi banget. Ngelihat chat itu pertama kali langsung dalam hati tuh ya Allah, maksudnya
Allah tuh nyiptain kita semua sama manusia gitu. Kenapa ada orang seperti ini? Dan Sidik tuh sebelumnya belum pernah berani untuk kalau dibilang ngelabrak orang gitu lah ya. Dalam artian Sidik orangnya santai-santai aja, tapi ketika itu entah kenapa tuh kayak emosi tuh udah naik pitam langsung. Kalau udah ya udah cuman bisa lewat balas chat apa segala macem, akunnya di private, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tahu orangnya siapa. Ya udah Sidik bisa ngebalas. Dan Sidik unggah, kita berdua sepakat untuk unggah ke sosial media itu bukan karena kita kayak pengen nunjukin atau gimana-gimana, bukan, tapi kayak hukuman untuk sosial aja gitu loh, supaya janganlah sampai ada kata-kata seperti ini lagi, bisa nyakitin hati orang. Bukan kita doang, bisa banyak orang juga. Jadi kayak istri saya tuh udah powerful dalam artian apapun itu, tapi begitu sama orang tuh, wah. Kalian sudah menikah, kalian sudah menjadi satu gitu ya, satu badan, satu yang disakitin, yang lain juga ikut merasakan. Dari apa yang membuat kamu nangis di pojokan pada saat baca komentar itu? Sakit hati ya Kak, sakit hati, membacanya langsung sakit hati, gak bisa ngungkapin kayak perjuangan aku sama suami selama ini tuh kayak gak dilihat gitu loh. Dia gampang ngomong kayak gitu. Terus kayak aku bilang sama suami, aku sedih, aku kecewa kayak gitu. Tapi kata suami, ya kita nggak usah dengerin apa kata netizen ngomong kayak gitu. Yang penting dia kan nggak tahu kita gimana. Kita berdua doang yang tahu. Apa yang membuat kamu kena gitu, buat kamu tuh sampai nangis gitu? Apa? Kayak aku mikir, aku awalnya negatif ya, apa bener aku ya nggak bawa rezeki gitu loh. Aku sempat berpikir kayak gitu. Aku sampai niat kayak jeleknya, kamu ninggalin aku aja ya gitu. Kamu ninggalin aku aja. Apa ya kalau emang ini bener aku gituin. Aku nggak ada niatan buat kamu seperti ini gitu loh. Cuma kan emang aku kenal dia dari awal, emang dari nol juga kan. Jadi aku mau untuk sama-sama bareng sama dia. Aku nggak mandang dia kaya atau enggak. Aku dari dia cuma naik motor Astra ya aku temenin. Sekarang makanya aku kayak pernah bilang ke dia pas netizen ngomong kayak gitu. Ya kalau emang bener aku juga nggak bawa rezeki, kamu tinggalin aku aja ya, aku gituin. Kamu denger dia ngomong gitu, kamu bilang apa? Wah, udah hancur, sedih, emosi, udah segala macam. Kita tapi mau ketika istri ngomong seperti itu tuh ada emosinya, ada udah campur aduk, udah nggak jelas hati, pikiran kayak kamu nggak salah. Sebenarnya saya di sini yang harusnya bertanggung jawab dalam hal apapun. Saya ini kepala keluarga. Mungkin pribadi saya ya belum maksimal untuk memenuhi kehidupan untuk keluarga saya gitu loh. Kayak kamu udah tenang aja, ini kesalahan bukan di kamu, bukan di bunda gitu, aku. Masalahnya kita masih berjuang, kamu udah nemenin, itu udah alhamdulillah. Kamu udah bisa sampai titik sekarang ini udah masya Allah banget. Kemarin kita jatuh, hancur apa segala macem, makan cuman pakai kuah bakso apa segala macem, masih bisa kita jalanin bareng. Tenang aja, kamu nggak salah, yang salah tuh saya. Jadi dari sepenggal kalimat yang mungkin ditulis oleh orang yang nggak mikir panjang, ya iseng aja, mungkin dia lagi nganggur-nganggur gitu ya, gitu kali ya, iseng nulis ini kayaknya ini nih. Tapi dampaknya buat kalian menjadi dalam gitu. Batin sih yang keren. Karena kalian berdua jadi ngerasa bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Padahal ya justru kalian berdua itu ya berjodoh karena saling menguatkan. Ingat nggak kalian pernah ngomong? Kamu pernah ngomong, ada satu momen yang menurut kamu tuh nikmat banget, Masya Allah, nikmat sekali. Ketika pulang ke rumah, ngitung duit, 50.000 aja tuh rasanya nikmat. Bisa makan bareng, satu nasi padang kalau nggak salah ya. Nasi warteg, pakai kuah bakso. Pakai kuah bakso, bersama-sama sama anak gitu ya. Dan itu Masya Allah nikmat yang belum semua orang, belum tentu semua orang bisa merasakan nikmat dari hal yang terlihat sederhana. Udah lihat? Cuplikan yang berikut. Masih merasakan itu? Masih.
Berapapun itu. Masih. Dari hasil kalian berjualan bersama, berdua. Rasanya nikmat sekali. Nikmat. Nggak, gimana ya? Yang selama ini kita cari mungkin banyak orang kita ngincernya kemewahan atau segala macam, ternyata kesederhanaan tuh udah nikmat banget. Dan Sidik mungkin belajar selama Sidik dulu mungkin masih benar-benar aktif di dunia entertain. Mungkin Sidik dulu bisa ngedapetin duit bulanan bisa banyak dan segala macamnya. Tapi di sana belum tahu namanya artinya bersyukur. Ketika kita udah tahu namanya bersyukur seperti sekarang itu tuh udah kayak nikmat, ngejalaninnya bener-bener tenang. Mau usaha apapun tetap, walaupun kondisi seperti apapun tetap tenang. Beda seperti dulu ibaratkan, waduh gue nggak ada kerjaan, nggak ada callingan, gimana ya? Resah terus ya. Pikiran aneh-aneh dan untuk ujung-ujungnya jadi negatif. Dan sekarang alhamdulillah kayak ya udah, Sidik bersyukurnya mungkin dikasih seperti posisi sekarang ini untuk berjuang bareng sama istri, untuk tahu namanya artinya bersyukur. Dan nikmat. Banget. Kamu berjuang, ada yang mendampingi, ada istri, ada anak-anak. Kalian punya keluarga kecil, gitu ya, yang saling menguatkan. Kemana-mana bareng, masih kemana-mana bareng. Bareng, sepaket. Dan itu adalah nikmat kekayaan yang belum tentu semua orang punya juga. Benar. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Yang pertama, wah keterlaluan banget sih kalau ini, julidnya minta ampun. Udah so pintar komentarin rezeki orang, berasa kayak lebihin Tuhan. Yang berikutnya ada lagi, kalau suami gagal, istri yang disalahkan. Kalau suami berhasil, dibilang berkat doa ibu. Salah mulu istri ya. Yang berikutnya, dia iri tuh, makanya begitu. Ya mungkin ya. Yang berikutnya, gue dukung lu bang. Orang lain nggak tahu perjuangan kita, nggak usah peduliin apa kata orang. Yang berikutnya ada lagi, justru istrinya itu hebat, tetap setia dalam kondisi apapun, masya Allah ya. Ini saling menguatkan, nggak semua rumah tangga ada kenikmatan yang seperti itu juga ya. Yang berikutnya ada lagi, bentar ya, ada. Nah, gimana kamu membaca dukungan orang-orang itu, merasa lebih tenang kah, lebih enteng? Lebih lega aja sih. Lebih lega aja. Ini kalau lihat tadi di podcast aku ya, Sidik lebih kurus ya sekarang. 15 kilo. Kamu naik 15 kilo. 15 kilo. Jadi kalau waktu itu kan kurus gara-gara sebelumnya masih berharap untuk syuting kan. Kita bikin badan ideal seideal mungkin gitu. Sebelumnya olahraga terus. Nah sekarang ini usahanya makanan. Mau nggak mau dikit-dikit makan, dikit-dikit nyobain atau enggak tester-tester makanan yang baru. Ya udah, bengkak lagi ya. Ini kan kalau dibilang ini apa karena makan cilok melulu, kalau kita lihat istrinya enggak, tetap langsing gitu. Iya, dia mah enak, dia makan banyak, saya bengkak. Oh, kamu yang makan banyak justru. Iya. Tapi nggak gemuk-gemuk. Nah, ini kan kalian jualan lagi naik motor nih. Iya. Ya karena masih merintis lah usahanya ya. Kalau dulu kan pakai meja ya. Pakai meja, ya. Tapi kenapa sih ya kita berapa kali lihat itu, mohon maaf tutup dulu, pindah dulu atau apa? Itu ada kendala apa tuh kalau saat jualan langsung? Pertama kali kan yang di Depok, mungkin ada kendala ya. Belum rezeki lah ya. Yang pertama belum rezeki. Terus kalau masih yang sepi gitu maksudnya? Bukan, udah rame. Tapi belum rezeki lah. Kita ada trouble sesuatu tapi belum rezeki aja lah. Nggak jodoh sama yang punya lapak. Wah gitu, belum rezeki. Oke, terus? Yang kedua, terus habis itu kita sempat jualan di pinggir jalan lagi kan tuh. Nah terus habis itu pembersihan Satpol PP. Kalian juga kena itu? Kena, tapi nggak tahu kenapa di saya doang tuh yang dibersihin. Astaga. Terus habis itu? Terus habis itu sempat kita kayak usaha coba fokusin di belajar di online. Ternyata online nggak segampang itu. Kita buka lagi warung di rumah. Oke. Di rumah mertua ya. Di rumah mertua kurang kayak, kurang gimana gitu ya, kurang greget. Kenapa kurang greget? Kayak kurang apa ya, maksudnya gini, alhamdulillah udah cukup rame, cuman kayak kita tuh nggak biasa aja gitu, kebanyakan nunggu, kayak nggak enak. Gimana caranya kita, yaudah kita jemput, sibuk gitu pengennya jemput bola gitu, atau enggak keliling-keliling deh sekalian, kasarnya gitu. Dan akhirnya kemarin memutuskan kita juga alhamdulillah sepakat untuk jauh, untuk lebih mandiri. Kemarin saya sama istri tuh mungkin masih dibantuin sama mertua saya, orang tua istri, tempat tinggal. Sekarang ini baru banget kita fight. Yuk yang kita belajar mandiri, keluar dari rumah sendiri, walaupun masih ngontrak ataupun ngekos.
Dan akhirnya kemarin kita baru pindah itu, kita bingung nih nggak ada tempat. Sedangkan puasa kalau untuk mau nyewa tempat tuh kan susah nyari tempat lapak. Udah, kita hari pertama puasa, saya naik motor, istri di belakang bawa 3 kardus, kita keliling cari tempat. Keliling kemana ya? Iya. Kita keliling. Cari tempat yang kalau dibilang nggak ribet lah gitu, langsung mangkal. Udah pinggir aja di pinggir jalan. Kita nyari mendadak di situ, akhirnya dapet di Andara. Jadi kalian jual yang instan kalian punya instan. Kita ya jemput bola itulah. Jadi orang kalau mau beli lagi bisa lewat online gitu. Jadi kalian jualannya online offline. Online dan offline sekarang juga pun. Jadi kalau jualan kan aku lihat kamu rajin bikin konten, live juga. Ditunggu live aku gitu. Iya kan? Itu masih live-nya juga. Masih. Kita juga ya jujur aja promo untuk jualan itu kan pastinya lewat sosial media dari live itu. Tahu posisinya lebih tepatnya di mana. Jadi berapa jam, dari jam berapa ke jam berapa kalau live? Kalau kita pas live-nya itu pas lagi jualan aja. Jadi jualannya itu kita mulai dari jam 3. 3 sore sampai maghrib. Sampai maghrib, terus nanti paginya jualan lagi, keliling lagi. Kalau paginya kita biasanya kadang-kadang mau ikut rencana di acara-acara bazar itu kan ada bazar kampung gitu ya, tapi di pagi hari kalau puasa biasanya setiap hari Minggu ataupun hari-hari besar di mana gitu. Itu jual yang fresh atau jualan instan juga? Yang instan. Nah, saya pengen jual lagi yang fresh, cuman kendala tempat. Kita kan masih satu, anak saya 2. Tempatnya harus nyaman buat anak-anak juga. Dan tempat untuk produksinya belum ada. Oh, tempat produksinya belum ada? Soalnya jujur kalau yang makanan instan ini saya masih maklon kalau dibilang. Luar biasa loh, Masya Allah, perjuangan kalian ini nanti. Ya, ini nikmat sekali ya. Nikmat, berat ya, capek tapi istimewa. Mudah-mudahan sukses terus ya. Amin. Mudah-mudahan sukses terus. Senang lihat kalian berdua. Terima gue yang buat komen-komen pasti kan belum pernah nyobain ciloknya Siddiq Edward. Di ketagihan. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini. Berikutnya, ini ada ibu dan anak yang juga saling menjaga ya, saling mesra juga berdua. Ada Misha Siregar dan Bambang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kurang maju ya kursinya, maju sini. Nah, bisa nggak dah? Nah, makin gede aja si Bambang rambutnya. Ini nggak gondrong lagi. Oke, ini sama panggil apa sih, Mama? Bunda. Sama Bunda duduk di sini berhadapan-hadapan, tau nggak disuruh ngapain? Karena kita mau masukin kalian ke ruang gelar perkara. Mana lampunya nggak gelap? Jadi gini Bang, kamu boleh bilang ke Bunda, kasih masukan ke Bunda, Bunda kurang-kurangin deh kebiasaan ini, Bunda stop melakukan ini, gitu ya. Oke ya, Bundanya juga, Bambang stop ini, Bambang kurang-kurangin kebiasaan ini. Oke, siap? Kita mulai dari sekarang. Bambang dulu boleh. Bunda biasanya kalau bilangin suka ngegas. Oh, Bunda kalau bilangin suka ngegas. Iya, jadi Bunda stop ngegas kalau kasih tahu. Iya. Oke, insya Allah doain ya Bang. Lagi Bun. Kalau Bunda, Bambang stop manjat-manjat. Manjat-manjat. Kenapa Bun nggak boleh manjat-manjat? Aduh, takut pohonnya udah nggak kuat, badannya udah berat. Takut jatuh ya. Bambang apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Enggak sih. Nggak ada. Lagi dong. Lagi dong. Lagi kebiasaan dong. lainnya, kebiasaan lainnya Bunda ada nggak? Apa ya? Bunda biasanya Bambang kan ada PR dari sekolah. Nah, Bunda suka kasih tahu kerjain tuh melulu. Oh, suka suruh kerjain. Stop nyuruh-nyuruh melulu, Bun. Pasti aku kerjain gitu ya. Bambang kalimatnya gimana? Bun, stop apa? Stop. Stop suruh Bambang ngerjain PR. Stop nyuruh-nyuruh Bambang ngerjain PR. Gak bisa. Galak banget Ibu. Never. Ada lagi nggak Bun yang mau disampaikan ke Bambang? Bambang stop overuse your gadget. Over. Oke? Deal? Deal. Deal. Ya, pas dulu. Ya ampun, kompak banget sini ibu dan anak ya. Nanti kita lihat lagi, benarkah Bambang ini tipe anak yang amat sangat perhatian banget, manja-manja juga ya. Ya perhatiannya dalam bentuk physical touch ke bundanya. Setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.